Halo semuanya, di video kali ini aku mau jelasin nih mengenai tugas dan fungsi dari media massa dan 4 jenis teks jurnalistik, yaitu ada straight news, feature, opini, editorial, dan pastinya kita tuh pasti hampir setiap hari mengakses media massa, baik itu lewat handphone, seperti Instagram, YouTube, atau website berita. Media massa itu adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas. Dengan melalui media massa, kita itu bisa mengetahui nih berbagai peristiwa yang terjadi baik di lokal, nasional, maupun internasional. Media massa juga memiliki beberapa tugas utama teman-teman. Yang pertama itu adalah untuk memberikan informasi, yaitu untuk menyampaikan fakta dan peristiwa yang terjadi di masyarakat, misalnya melalui berita tentang kecelakaan, bencana, atau peristiwa penting lainnya. Yang kedua itu adalah mendidik. Jadi media massa itu tidak hanya memberikan informasi, tapi juga memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat, misalnya dengan melalui artikel edukatif atau pembahasan suatu isu. Yang ketiga itu adalah memberikan hiburan. Jadi media juga menyajikan konten yang menarik dan menghibur seperti feature atau konten yang mengangkat kisah inspiratif. Dan yang keempat adalah untuk melakukan kontrol sosial. Artinya media juga berperan mengawasi dan mengkritisi kebijakan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang tugas media massa. Selanjutnya, media massa juga memiliki beberapa fungsi, teman-teman. Yang pertama itu ada fungsi pengawasan, yaitu untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa penting. Dan yang kedua adalah fungsi interpretasi. Fungsi interpretasi itu yaitu membantu masyarakat memahami makna dari suatu peristiwa. Dan yang ketiga adalah fungsi hubungan, yaitu untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan pihak. Yang keempat adalah fungsi transmisi nilai, yaitu untuk menyampaikan nilai sosial pada masyarakat. Dan yang kelima adalah fungsi hiburan, yaitu untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Nah, teman-teman, semua tugas dan fungsi media massa yang sudah aku jelasin tadi kita dapat lihat melalui berbagai jenis teks jurnalistik seperti straight news, feature, opini, dan editorial. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah straight news. Nah, straight news ini adalah tulisan jurnalistik yang tujuannya untuk menyampaikan fakta tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Nah, di dalam straight news ini penulis itu tidak memasukkan pendapat pribadi, tetapi hanya menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan sumber yang jelas. Contohnya ada di sini. Ada di kompas.com. Nah, berita ini tuh membahas mengenai kecelakaan antara kereta Bandara Soekarno-Hatta dan truk di perlintasan Polres Tangerang. Nah, di bagian awal berita ini, penulis itu langsung menyampaikan inti kejadian, yaitu terjadinya kecelakaan dan polisi yang memeriksa sopir serta petugas. Lalu di bagian isi dijelaskan juga nih kronologi kejadian berdasarkan keterangan saksi dan pihak kepolisian. Kemudian di bagian akhir dijelaskan kondisi korban dan proses penyelidikan yang masih berlangsung. Nah, dari contoh yang sudah tadi saya sebutkan, terlihat nih bahwa berita itu disampaikan secara objektif, langsung kepada intinya dan berdasarkan fakta. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan jelas dan berdasarkan fakta. Yang kedua itu adalah feature. Feature itu merupakan tulisan jurnalistik yang penyampaiannya lebih bercerita dan lebih mendalam. Feature ini tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga menggambarkan suasana, kondisi, dan pengalaman narasumber. Contohnya ada di berita CNN Indonesia yang membahas tentang pedagang di Mega Mall Bekasi setelah banjir. Nah, di bagian awal, teman-teman, di berita ini penulis menggambarkan suasana mall yang gelap dan sepi setelah banjir. Lalu di bagian isi dijelaskan pengalaman pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka, termasuk kerugian yang mereka alami. Dan penulis juga menyampaikan kutipan langsung dari pedagang, sehingga pembaca ini bisa memahami kondisi mereka secara lebih nyata. Dan di bagian akhir disampaikan harapan pedagang agar mendapat bantuan dan solusi. Nah, dari contoh yang sudah saya sebutkan tadi, terlihat nih bahwa feature ini tidak hanya memberikan informasi, tapi juga membuat pembaca bisa membayangkan situasi dan merasakan kondisi yang dialami narasumber. Jadi tujuannya itu tidak hanya informatif, tapi juga menggugah empati dari pembaca. Yang ketiga adalah opini. Nah, opini itu adalah tulisan yang berisi pendapat atau pandangan penulis tentang suatu isu. Nah, dalam teks opini, penulis itu menyampaikan pendapatnya dan memperkuatnya dengan alasan, argumentasi, dan contoh. Contohnya ada di Kompas ID. Berita ini tuh membahas tentang hubungan antara agama dan negara. Jadi di bagian awal, penulis itu menyampaikan pendapat bahwa agama dan negara seharusnya memiliki hubungan yang seimbang. Lalu di bagian isi, penulis juga menjelaskan argumentasinya dengan memberikan contoh dari sejarah dan kondisi di berbagai negara. Dan di bagian akhir, penulis menegaskan kembali nih bahwa hubungan yang seimbang antara agama dan negara sangat penting. Jadi dari contoh yang sudah saya sebutkan tadi, terlihat nih bahwa opini itu bersifat subjektif karena berisi pendapat penulis. Jadi tujuannya itu adalah untuk memberikan sudut pandang dan membantu pembaca memahami suatu isu secara lebih mendalam. Yang terakhir itu adalah editorial. Editorial adalah tulisan yang berisi pandangan resmi dari redaksi media terhadap suatu isu yang sedang terjadi. Biasanya isunya tuh yang diangkat yang sedang hangat-hangatnya. Jadi editorial itu bukan pendapat pribadi, tapi mewakili sikap media tersebut. Contohnya juga ada di Kompas ID ini, teman-teman. Nah, berita ini tuh membahas tentang perbedaan dan kebersamaan dalam perayaan agama seperti Imlek, Ramadan, dan Prapaskah. Nah, di awal, redaksi ini memperkenalkan isu tentang adanya perbedaan dalam waktu dan cara perayaan. Lalu di bagian isi, redaksi menyampaikan nih pendapat bahwa perbedaan tersebut bukan suatu yang harus dipertentangkan, tetapi justru menunjukkan adanya toleransi. Dan di bagian akhir, redaksi itu menegaskan bahwa perbedaan merupakan bagian dari kekuatan masyarakat Indonesia. Dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi, sudah terlihat ya bahwa editorial ini digunakan untuk menyampaikan sikap media terhadap suatu isu dan mengajak masyarakat untuk memahami isu tersebut secara lebih bijak. Bahasa ini memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Media itu tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mendidik, menghibur, dan melakukan kontrol sosial. Dan hal ini tuh dapat kita lihat melalui 4 jenis teks jurnalistik. Yang pertama yaitu ada straight news yang untuk berfungsi menyampaikan fakta secara objektif. Yang kedua ada feature yang menyampaikan cerita secara lebih mendalam
dalam dan menggugah emosi, dan opini menyampaikan pendapat menulis tentang suatu isu, dan editorial menyampaikan pandangan resmi dari media. Dengan melalui berbagai jenis teks ini, media massa membantu masyarakat memahami peristiwa dan isu yang terjadi di sekitar kita. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk teman-teman memahami mengenai straight news, feature, opini, dan editorial. Sekian dan terima kasih.